Nah iki lare papine kosong no yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsiran, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila sanifatan tasbihna wa inna lillahi alhamdu lillahi Muhammad wa ahmadu al syaihu Muhammad wa rabbil abdi Muhammad wa abdi baksis suliki wa fa'ala wa alayhi dini wa amallahu wa al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, selalu kita aktifkan di dalam hati kita. Misalnya kita berkumpul di sini, misalnya kita belajar untuk mengkaji firman-firman Allah, yang tidak lain tidak bukan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita harus syukur. Alhamdulillah. Amin. Kenikmatan ini apabila diketahui oleh orang-orang, pasti orang-orang akan merebutnya. Maka ulama salaf mengatakan law ya'lam al-mulk wa abna al-mulk ma fihi la jaliduna alaihi bismillah. Kalau seumpama raja-raja, pangeran-pangeran itu tahu kenikmatan yang sedang kita rasakan ini, maka mereka akan berani untuk merebutnya meskipun dengan mengangkat senjata. Tapi karena kenikmatan bisa belajar, kenikmatan iman Islam yang tidak semua orang tahu harga, maka orang masih sampai-sampai. Maka kita mengkaji ayat-ayat firman-firman Allah ini untuk memantapkan hati kita, untuk memperbaiki amalan-amalan kita supaya bisa qabul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita lanjutkan kajian tafsir belajar kita surat Hud. Surat Hud kemarin sampai ayat
Nah, pungkat akhir kita beri A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Kita lagi wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Ayat ke-7. Wa huwa alladhi, adapun dialah Allah alladhi khalaqas samawati wal arda, zat yang menciptakan langit wal arda dan bumi. Fi sittati ayyamin, di dalam masa 6 hari. Awaluha al-ahad wa akhiruha al-jum'ah. Dalam masa 6 hari itu Allah menciptakan langit dan bumi, dimulai di awal hari Ahad dan di akhir hari Jumat. Maksudnya gimana? Allah menciptakan langit dan bumi. Yang namanya hari itu dihitung dari matahari. Sedangkan matahari belum diciptakan, langit dan bumi sudah diciptakan. Terus apa yang dimaksud fi sittati ayyamin? Allah menciptakan langit dan bumi di masa 6 hari. Jadi yang dimaksud 6 hari di sini bukan harinya, tapi adalah 6 masa atau 6 periode. Kalau kita katakan hari, sekarang orang pasti beranggapan hari itu waktunya berapa lama? 24 jam. 24. Ketika orang bilang hari, satu hari 24 jam. Tapi ketika saya berikan contoh, tabel kita lahir hari apa? Oh, saya lahir hari Kamis. Hari Kamis. Lahirnya Bapak itu hari Kamis. Apakah ketika itu dimaksud lahirnya 24 jam? Padahal hari Kamis. Kita katakan hari Kamis itu lamanya 24 jam. Jadi ketika ada orang bilang, kemarin kita ketemu di mana? Di pasar. Hari apa? Hari Senin. Apa ketemunya 24 jam? Tidak. Tandanya apa? Penyebutan hari ini tidak terbatas pada waktu 24 jam sebagaimana paham kita sekarang. Jadi hari di sini Allah menciptakan langit dan bumi sebelum Allah menciptakan apa? Matahari. Berarti ayam di sini bukan terpatok hari yang dimaksud 24 jam, tapi masa. Bahkan ada ulama mengatakan 6 hari ini 6, maksudnya 6 periode, 6 masa. 2 hari Allah menciptakan langit, 2 hari Allah menciptakan bumi, 2 hari Allah menciptakan apa-apa yang isinya, apa-apa yang menjadi fasilitas antara langit dan bumi. Ini 6 hari. Ada 6 tahapan atau 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan
Wakana dan ada arsyuhu asnya Allah, sehingga sananya Allah qabla khalqihima, itu ada sebelum diciptakannya langit dan alam di atas air. Nah, wakana arsyuhu alalma, ketika ada ayat Quran yang berarti singgasananya Allah, jangan lantas kita terpikir itu adalah singgasananya dalam arti tempat duduknya. Kita lebih ikut mayoritas ulama yang mengatakan ini ayat yang dimaksud ada kekuasaan Allah. Alal arsy istawa, Allah ini bersemayam ataupun duduk di atas arsy. Itu jangan terlintas kita mengartikannya mentah-mentah itu di atas kursi. Kenapa? Kalau kita mengartikan membayangkan Allah di atas kursi, maka seakan-akan Allah ini butuh tempat. Sedangkan Allah tidak butuh terhadap sesuatu. Kalau kita bayangkan Allah di atas kursi, berarti Allah dalam posisi apa? Berarti kursinya saja seberapa besar. Jangan seperti orang-orang yang mengartikan momen. Tapi ini ayat untuk apa? Ayat yang perlu dikaji, maksudnya singgasana itu maksudnya kekuasaan. Bagaimana kita bisa menyebutnya? Di anggota DPR terdapat 2 kursi kosong yang belum difungsikan ataupun yang belum diduduki jabatan. Bukan berarti kursinya yang kosong, tapi apa? Peluang ataupun kekuasaannya masih kosong. Perebutan kursi jabatan, apakah rebutan kursi? Tidak. Padahal setiap menjabat kursinya diganti bisa naik. Maksudnya kursi itu kepemimpinan atau kekuasaan. Jadi maksudnya wakana arsyuhu, pokoknya kita artikan apa? Kita maknanya apa? Singgasana kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Alam di atas air, wa alamat mirek, di atas mirek apapunnya, ataupun di atas angin. Dan bagaimana ini katanya wakana asyuhu nggak usah diartikan mentah, tapi artinya kekuasaan. Kok alalma di atas air? Alalma dimaksud di sini air. Segala sesuatu itu pasti ada airnya. Lihat saja di mana-mana, kalau sesuatu itu memang alam, itu pasti ada zat air. Langit menggunakan air, bumi juga menggunakan air juga, bersumber air. Bahkan air itu menjadi sumber kehidupan dan kebutuhan manusia. Gak ada manusia semua makhluk Allah butuh air. Orang nggak makan berhari-hari masih sanggup, tapi orang nggak minum itu 3 hari, ada dokter mengatakan 3 hari saja ya bisa bertahan paling masuk. Bukan makanan itu kenapa bisa dimakan, karena ada zat airnya. Depan belakang pun kita pun ketika buang hajat, intinya apa? Buang air kecil, buang air besar. Di belakang juga ternyata air. Nah, karena air itu sumber kehidupan, maka wakana arsyuhu alalma, Allah ini menguasai segala kehidupan, maksudnya seperti itu. Jangan dibayangkan asnya Allah di atas air, bahayanya ini sudah kita katakan seperti itu. Lihat bertuakum untuk menguji kalian. Mutaan itu dikholki. Lihat bahwa ini lafaznya ini bersambung atau berhubungan dengan waladhi khalaqas samawati. Pada lafaz khalaqa menciptakan. Jadi setiap fi'il itu ada ta'alluqnya. Apa ta'alluq? Berarti ada hubungannya. Allah menciptakan. Nah, ta'alluqnya apa? Dia berlaku. Allah menciptakan untuk menguji. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi itu fungsinya dia berlaku, ayat ahsan mu'amalah
untuk menguji kalian muta'alliqun bi khalqin ay khalaqahuma, Allah menciptakan keduanya, wa ma fihima, dan apa-apa juga yang ada di dalam keduanya, manafi'un yang bermanfaat lakum bagi kalian, wa masalihun, dan juga itu bermaslahat liyuktabirukum, untuk menguji kalian, iktibar, untuk memberikan pelajaran kepada kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amal, bukan di antara kalian yang banyak amalnya, bukan, tapi yang paling baik, bagus amalnya. Jadi sini saya sudah menolongkan kita bahwa kita ini bukan dituntut memperbanyak amalan, tapi apa? Memperbagus amalan. Kalau banyak belum tentu bagus, tapi kalau bagus nanti akan menjadi banyak. Nah, dengan cara belajar, mau orang tidak mau belajar, amalannya banyak, tapi belum tentu bagus. Tapi kalau orang mau belajar, bagus. Nah, dengan bagus ini akan mendatangkan banyak. Maka sehari-hari kita sering-sering merenungkan ibadah kita ini sudah bagus belum? Bukan sudah banyak belum. Jadi kita ini lebih mempertimbangkan kuantitas ketimbang kuantitas. Buat orang cerdas. Maka di antara kita mana yang paling bagus amalnya, itu ujian yang diperlukan untuk kita semua dengan kita langit dan bumi. Ayat wa'alillah, mana yang paling taat maksudnya, mana yang paling taat kepada Allah. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in qulta, akan tetapi ketika kamu wahai Muhammad lahu, ya Muhammad lahu, Allah Subhanahu wa taala mengkhutubi kepada Nabi Muhammad, ketika kamu lahu berdakwah kepada mereka orang kafir, innakum mab'utsun, sungguhnya kalian ini akan dibangkitkan min ba'dil maut, setelah kematian. Ini dakwah Nabi. Sebagaimana yang lalu kita katakan surat itu adalah surat Makkiyah. Awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. Orang mengatakan ini surat ke-11 turunnya. Nabi SAW berkata, innakum mab'uthuna min ba'dil maut, sungguh kalian wahai orang kafir itu akan dibangkitkan. Kalau itu dibangkitkan nanti setelah mati. La yaqulanna alladziina kafaru, la yaqulanna alladziina kafaru, tapi orang-orang kafir malah mengucapkan alladziina kafaru, orang-orang kafir mengucapkan in hadza illa sihrun mubin, sungguhnya ya perkara ini, hadza ini Al-Quran, maksudnya Quran an-natiq, yang diucapkan oleh Nabi bil ba'ats, tentang hari kebangkitan, walladzi taqulu, dan yang kau ucapkan illa tidaklah sihrun mubin, tidaklah hanya apa? Sihir yang nyata. Jadi Nabi SAW dakwah ditanggapi orang-orang kafir, nah ini hanya sihir saja yang nyata. Itu hanya sihir saja yang nyata. Bayyana wa fi qira'atin sahir wal masyar ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu qira'ah yang mengatakan illa sahirun mubin. Kalau yang mayoritas illa sihirun mubin, tapi ada satu wa fi qira'ah, ada satu qira'ah yang membacanya in hada illa sahirun mubin. Ini Quran ini hanya tidaklah lain hanya engkau penyihir saja. Jadi Nabi SAW
bilang seperti itu sedih. Bukan sihir kok dibilang sedih. Walain akharna anhumul adaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yaqbisuhu ala yawma ya'tihim laysa masrufa anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Walain akharna, apabila atau jika akharna kami mengakhirkan anhum dari kalian kalau ada berupa adat ila ummatin ma'dudatin sampai hari majibun, sampai hari yang ditentukan. Umat ini artinya awqat, waktu yang ditentukan, ma'dudah. La yaqulunna ma yahbisuhu ala yawma ya'tihim laisa masrufa. Ketika kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya aku ketika mengakhirkan dari kalian sebuah azab sampai waktu yang ditentukan, orang-orang kafir layaqulunna, orang kafir berkata istizaan kali ini sambil mengolok-olok wayak bisu. Kenapa ditunda? Kenapa diakhirkan? Maya nahu dengan nuzul qala ta'ala. Mereka orang kafir berkata mayak bisu, maya nahu, apa yang menghalangi bencana ataupun azab ini turun minan nuzul? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ala yauma ya'tihim laisa masrufa. Ketahuilah pada hari ya'tihim yang akan datang mereka laisa masrufan, yang akan datang menemui mereka tidaklah masrufan, laisa masrufan, tidaklah bisa ditolak ataupun ditunda, madfu'an, ditolak anhum dari mereka. Wa haqqo, dan benar ataupun nyata turunnya itu bihim maka nubi yastahun, kepada mereka tentang apa-apa yang dulu dia Allah. Maksudnya bagaimana? Orang-orang kafir ini beranggapan kan Nabi datang berdakwah, siapa mau taat selamat dunia akhirat, tidak mau taat, tidak mau iman, maka akan mendapatkan azab. Orang-orang kafir beranggapan, ya ini saya buktinya saya tidak taat, tapi mana azabnya? Mana azabnya? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, walain akhirna anhum, Allah mengakhirkan azab, Allah mengakhirkan azab kepada mereka. Tapi bukan berarti karena itu apa? Karena itu permintaan ataupun anggapan mereka. Kan mereka beranggapan kalau memang taat kata Nabi dapat selamat dunia akhirat, kalau tidak berarti dapat azab. Tapi mana azabnya kata mereka? Bukannya ditunda. Apa yang menyebabkan azabnya ditunda? Padahal kita ini sudah ingkar, sudah musyrik. Apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ketika datang nanti suatu hari kepada mereka orang-orang kafir laisa masrufan, hari itu azab ini tidak dapat masrufan, diganggu, tenang saja, madfu'an anhum ma'aqabihim, maka yang kepada mereka azab yang memang dulu mereka idam-idamkan ataupun yang mereka dulu oleh katanya kalau nggak sholat itu rezekinya terputus. Mana buktinya? Itu bisa. Kalau tidak segera ya pasti janji Allah pasti. Nah, orang sekarang kan inginnya serba instan, serba instan. Kalau baru sholat saja pengennya rezekinya langsung pengen banyak. Kalau ada orang yang menghina kita pun kita pengen langsung segerakan balasannya. Itu kan orang pengennya instan. Tapi perkara itu belum ditambahkan bukan berarti Allah menunda, bukan berarti Allah menghalangi kita. Tapi pasti nanti akan datang sebagaimana yang dulu mereka yang mereka tantang. Orang kafir tidak yakin dengan hari pembalasan, ya berarti tidak yakin bahwa mereka itu mau dibangkitkan. Bahkan mereka itu mau istihza, itu hal yang sambil tanya sambil ini loh, dari iki nek ngomong.
Walain adzaqnal insana minna rahmatan tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Ayat selanjutnya, walain adzaqnal insana, dan jika ada kami berikan rasa al-insan kepada manusia, yang dimaksud ini al-kafir itu orang kafir insan di sini. Minna rahmatan, dari kami berupa rahmat, ghina wa sihah, berupa rahmat kekayaan dan kesehatan. Ketika kami berikan rasa kepada manusia, kepada orang kafir, rahmat kami, tsumma naza'naha minhu innahu la ya'usun kafur. Tsumma naza'naha, kemudian kami cabut itu rahmatnya. Kemudian kami cabut itu rahmat, itu kesehatan, itu kekayaan, hartanya, minhu, dari orang kafir, dari manusia tadi. Innahu la ya'usun kafur. Sesungguhnya ia la ya'usun, apa ya'usun? Ya'isun, putus asa, frustasi, pesimis. Kuntum min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kafur, dan juga sangat kufur. Kalau pakai lafaz kafur berarti kufur banget, kufur sering, syadidul kufur nih, banget kufurnya terhadap rahmatnya Allah. Ketika Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekayaan, kemudian Allah ambil kembali itu kesehatan dan kekayaan, mereka putus asa. Mereka putus asa. Dan ingkar, nggak mau syukur, kufur. Padahal rahmat Allah diambil, orang-orang yang sehat jadi sakit, orang kaya jadi miskin. Padahal disitu kalau mau sabar banyak pak. Tapi kalau tipe orang kafir, ini menjelaskan tipe orang kafir, orang yang kufur apa? Dapat rahmat, diambil kembali, dia putus asa. Sekarang sudah dapat apa? Nggak ada kebaikan dibalik daripada tercabutnya kekayaan ataupun tercabutnya rasa sehat. Itu orang kafir. Kalau orang yang gini kok hartanya hilang, sakitnya dicabut, tapi sekarang sudah nggak semangat hidup. Ditandanya orang tidak mengharapkan kebaikan dibalik daripada rasa sakit ataupun hilangnya harta. Padahal pahalanya di situ banyak sekali. Jadi sifatnya orang kafir itu orang kufur, dikasih harta, dicabut hartanya, dikasih sehatnya dicabut, dia langsung putus. Nah, ada banyak saya datang pengajian, hilang rasa semangat hidup. Itu orang yang mudah putus asa. Karena di balik ujian itu ada pahala yang bisa nikmati. Maka orang itu apa? Kalau berdiri itu mudah, tapi berdiri atau bangkit dari jatuh itu susah. Kita kesan dulu mau bangun lagi itu kadang susah karena sakit. Tapi kalau kita mau berusaha mengobati luka itu dan punya batin, Allah hargai betul. Kufur nikmat. Nah ini juga ada satu orang mengatakan bintu, orang-orang bintu mau sampai doktor S1, S2, sampai profesor itu bintu banyak. Kenapa? Karena sebenarnya masih banyak yang kufur nikmat, banyak yang tidak syukur. Apa? Orang beranggapan syukur itu akan ia lakukan, akan ia ucapkan, yang akan ia ungkapkan rasa syukur itu manakala dapat nikmat, yang mana nikmat itu diartikan sendiri. Contoh, kita punya makanan favorit kita. Pokoknya saya favoritnya kangkung, tumis kangkung. Maka sekarang kalau saya makan tumis kangkung,
sambal sama tempe goreng itu nikmat. Sehingga ketika saya makan sesuai dengan apa yang saya makan itu baru saya akan bersyukur karena saya dapat itu. Maka ketika satu hari saya tidak mendapatkan kangkung, tumis kangkung, sambal sama tempe goreng, maka saya tidak akan bersyukur meskipun depan saya itu hamburger karena bukan kesukaan. Maka orang ini beda. Nanti itu seperti ini, seperti saya beda. Kenapa? Karena syukurnya dia terlihat dari apa-apa yang dia inginkan. Ketika tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkan, dia tidak mau bersyukur. Seakan-akan itu bukan nikmat. Tapi coba kita rasakan, kita analoginya, pikirannya kita rubah. Kita mendapatkan satu tumis, saya dapatkan tumis kangkung. Kemudian gigi saya sakit. Kira-kira nikmat tidak? Tidak. Berarti bukan karena yang akan kita makan, tapi apa? Fasilitas di dalam tubuh kita ini suatu kenikmatan. Sehingga kalau kita analoginya nikmat itu saya dapat karena gigi saya sehat, maka durasi kita bersyukur akan lebih sering ketimbang kita menganggap nikmat itu adalah kafir. Coba kita, saya makan favorit tapi dalam keadaan mual, bisa masuk? Tidak bisa. Tandanya apa? Berarti saya makan ini nikmat karena saya tidak mual. Maka apapun yang ada di depan kita, mesti kita akan bersyukur. Karena apa? Karena pola pikir kita ternyata enaknya makan bukan dari lauknya, tapi dari fasilitas kita menggunakan untuk makan. Seumpama dapat istri yang baik, yang nikmat itu, kalau istrinya mau tahan, pokoknya kamu mau keluar rumah harus izin saya. Nah, itu sekarang punya istrinya selalu izin itu nih, itu masih gitu. Kenapa? Karena nanti dapat istri yang nggak sesuai dari harapan kita, berarti kita nggak bersyukur. Coba kita bilang saja, pokoknya istri saya itu masih Islam, masih mau sholat untuk Allah, itu sudah nikmat. Jadi ketika ada kenikmatan yang lain lagi, maka kita akan bersyukurnya lebih. Apalagi sampai beranggapan, pokoknya istri saya masih hidup, pokoknya nikmat. Tapi selama durasi hidup kita selalu bersyukur. Kalau jadi Allah sudah tegas, laku syakar, tunda azidankum, boleh itu inakter. Makanya kenapa mungkin makanan kita masih jarang kemudian kurang itu juga terkadang kurang itu karena pola pikir kita yang sangat rendah kerdil untuk mendapatkan suatu nikmat sehingga kita bisa bersyukur. Syukur ada dua, ada syukur negatif, syukur negatif, syukur reaktif. Ada itu ya bagus orang maksudnya suruh bersyukur. Sudah keserempet ya alhamdulillah enggak ya. Sudah pundas-pundas alhamdulillah masih. Sudah masuk. Buat saya masih alhamdulillah. Masih bisa viral. Jadi mari kita ubah pola pikir kita supaya syukur kita tambah banyak. Kalau sudah syukur banyak pasti ditambah. Dan jangan dianggap rezeki itu hanya seputar harta saja. Ini tuh orang gila, orang yang bodoh, kerdil. Apa? Kalau orang yang menganggap rezeki itu adalah mudah, maka orang tamak akan menganggap rezeki adalah mudah. Kalau orang yang menganggap rezeki adalah mudah, maka orang yang lebih tamak rakus lagi menganggap rezeki adalah bertunggang tinggi, lebih mahal. Maka orang seperti ini akan jarang bersyukur. Karena pola dia syukur itu rezeki itu hanya seputar itu saja. Padahal kita masih bisa melihat itu pun rezeki, kita masih hidup kita pun rezeki, saudara kita masih ada itu pun rezeki, gigi masih ada itu pun rezeki, gigi hilang masih bisa makan rezeki. Kita sudah seperti itu mengucapkan syukur. Pernah sahabat ini jalan-jalan, kemudian tanya sama Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, orang Madinah di antara, wahai Sayyidina, ya apa? Kau lihat itu tadi orang sudah buta, sudah tuli, lumpuh kan? Apakah ada potensi dia untuk bersyukur? Maka Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar ini tanya sahabat tadi, suruh sahabat yang bertanya, coba tanya ini tadi sahabat yang kau bilang, apakah
pantas untuk masih bisa tidak dia buang air kecil, buang air besar. Kalau masih bisa wajib bersyukur. Akhirnya ditanya masih bisa buang air kecil atau besar? Masih bisa. Saya bilang lagi, coba aku tanya, dia masih bisa bernapas ya? Masih bisa. Dia tetap wajib bersyukur. Jadi mau seperti apapun keadaan manusia, dia tetap wajib bersyukur. Hanya saja ketika orang membandingkan dengan kenikmatan yang lain, sehingga seakan-akan kenikmatan yang lebih itu yang disyukuri, sedangkan nikmat yang kurang dari itu tidak disyukuri. Makanya anjuran rumusnya bagaimana? Untuk masalah dunia lihat apa? Bawahmu. Untuk masalah akhirat agama lihat atasmu. Juga dapat rezeki 100.000 sehari ya alhamdulillah. Karena ada yang tidak ada. Tapi kalau untuk beramal lihat atasmu. Jangan langsung banyak. Kalau untuk amal lihat bawahnya. Ini mending loh, bisa sholat meskipun tidak tahan. Tapi orang ada orang bilang lagi, ini mending loh iman Islam meskipun orang sholat. Ini mending loh walaupun nggak iman tapi masih hidup, masih ada potensi taubat. Akhirnya orang ini malas untuk beramal. Makanya kenapa motivator bisnis itu mengatakan, ayo kita lihat orang itu saja bisa beli ini begitu. Kenapa kita tidak? Itu sebenarnya teori yang punya tapi untuk menggabung-gabungkan semangat ini, kalau orang bisa bangun pabrik, kenapa kita tidak bisa bangun pabrik gitu? Itu tandanya apa? Untuk memfokuskan usaha seseorang. Tapi kalau ahli orang beriman, orang ahli ilmu, untuk dunia ya sudah. Pokoknya rumusnya Allah dalam Al-Quran selama orang itu hidup pasti ada rezeki. Bahkan ayat sebelumnya yang lalu kita bahas apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah atau binatang melata. Kita pun termasuk binatang melata. Cuma kita bisa bicara, bisa berpikir, punya akal di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah itu pakai Allah wajib atas Allah masih yang ditanggung bukan Allah memberikan rezeki kita tapi ayatnya di sini illa Allah rizquha pakai isim semua sesungguhnya wajib atas Allah rezeki selama dia mau usaha maksimal nah ya harus diketahui apa takdir sunatullah ketetapan Allah dalam usaha sungguh-sungguh usaha dapat sesuatu malas-malasan juga dapat sesuatu yang tidak baik. Bukan berarti kita juga berpangku tangan ungkap-ungkap ini saya lagi melatih teman saya apa maksudnya saya nggak kerja sebulan Allah kan memberikan rezeki pokoknya ATM tak taruh di depan persoalan saya aku sudah tanggung rezeki saya tidak seperti itu. Allah tetap memerintahkan untuk berpuasa. Ketika hari Jumat ngumpullah sholat Jumat, tapi setelah itu menyebarlah untuk mencari rezeki. Jadi ada takdir yang sunatullah. Apa maksudnya? Ya kalau panas ya panas karena dingin ya dingin itu sunatullah takdirnya. Jadi takdir itu tak bisa kita rasakan sistem. Allah sudah memberikan sistem. Di dunia ini ada sistem. Meskipun sistem itu bisa sesekali berubah. Peluang syukur, potensi kita bersyukur itu dilihat dari pola kita berpikirnya. Bagaimana kita melihat sesuatu dengan makanya istilah orang Jawa dulu ya bagus. Yang penting orang sudah anaknya budas-budas masih karat ya masih alhamdulillah motornya masih utuh walaupun anaknya sudah budas-budas. Apa sifatnya orang kafir? Dicabut kenikmatan
juara. Itu orang beriman. Jangan selalu ujian nilainya berburuk, besok ujian lagi. Ya, enggak boleh buruk. Kalau bayar motivator sudah berapa Pak satu jam? Di Makassar itu membangkitkan orang-orang yang stres, demi semangat hidup, peluang bisnis yang ada, itu aja bayar ada setiap jamnya 200.000 kali 100 orang. Belum lagi nanti nebus sertifikatnya berapa? Hanya di ujian lah. Sertifikat dan motivator gratis. Hanya butuh kuliah. Maksudnya kalau semua dicari dengan agama, kalau rumusnya agama, tapi kalau nyari rumusnya selain agama, ya susah. Makanya rumusnya adil, Yusuf agama itu Makassar. Rampok, singkat ke hotel, berapa? 10.000 minimal harus keluar semua. Apalah ini. Tapi kalau singgahnya ke hotel bintang 1, bintang bulan 1, masjid, kalau tengok kanan kiri, buka pintu kunci enggak? Ada orang tahu-tahu subuh jamaah bilang, bayar apa? Ada. Gratis. 2.000 ya. Ada hotel bintang 5, ada hotel bulan 1. Tapi jangan kurang ajar mampir di masjid, ada orang mampir tidur, pas sholat malah lanjut jalan aja. Itu ya. Itu ada di sini. Sampahnya itu. Jadi kalau semua agama sampai kita punya sifat orang kafir. Orang kafir sedikit di Indonesia, tapi si punya sifat orang kafir banyak. Bisa dipastikan lebih daripada jumlahnya orang kafir. Walain ada pada hunakma abadadul. Dan ketika kami berikan rasa nikmat sesudah daripada doro kesusahan. Doro ini artinya ini fakir, bersyiddah, fakir dan susah. Masatu yang dirasakannya, yang ditimpakan kepadanya. La yaqulanna dhahabas sayyi'at anni innahu lafarihun fakhur. La yaqulanna, mereka kan berkata, dhahabas sayyi'at, hilang sudah musibahku, hilang sudah kesusahan, hilang sudah kemiskinan. Anni dariku, walam yatawaqqaf zawalha, dia tidak beranggapan bahwa itu bisa hilang. Wala syukur alaiha, dan gak ada rasa syukur ke atasnya. Innahu lafarihun fakhur. Aslinya orang itu apa? Farihun. Farihun ibadah. Puas ataupun apa? Puas. Merasa tercukupi, fakhur, membanggakan. Apa membanggakan? Membanggakan. Allah nasi bimaku kepada manusia dengan apa yang diberi. Mereka merasa penuh. Farihun bukan maksudnya merasa penuh puas, fakhur, tapi nyombong. Alamnas sampai alamnas ke atas manusia, kepada manusia. Tandanya merendahkan manusia terhadap apa yang diberikan. Merasa bahagia, farih itu ya bisa bahagia juga bisa, tapi mananya itu penuh, merasa puas, fakhur, tapi bangga, sombong bangganya. Kalau dicabut kenikmatannya dia putus asa, diberi kenikmatan kebahagiaan setelah daripada kesusahan yang dia rasakan, mereka bilang hilang kesusahanku, hilang musibahku, aku bahagia, tapi disombongkan kepada manusia. Dia tidak ada anggapan bahwa nikmat itu bisa sewaktu-waktu hilang. Ini pun orang kafir juga sifatnya.
Maka kita ini di tengah-tengah, apa maksudnya? Ketika dalam musibah tetap semangat, dalam kenikmatan tetap ingat itu. Malah membutuhkan anak manusia lagi. Illa kecuali alladzina sabaru al-dharra, kecuali orang-orang yang sabar ke atas kesulitan, atau kesusahan. Wa amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun. Mereka itulah akan mendapatkan lahum dari mereka maghfiratun, ampunan, wa ajrun, tapi dari pahala yang besar, wal jannah, yaitu surga. Kecuali mana yang sabar, kamu sabar. Apa sabar itu? Sabar itu nahan sesuatu. Orang sedih, nahan air mata, itu pun sabar. Dapat kenikmatan, mau berfoya-foya, tapi dia tahan, itu sabar. Maka ada sabar dalam ketaatan kepada Allah, ada sabar dalam menerima ujian, ada juga sabar dalam menjauhi larangan Allah. Itu sabar. Orang beriman jangan dikira tidak pengen maksiat, hati kecilnya tetap pengen maksiat, tapi dia tahan, dia sabar. Demi apa? Demi kebaikan. Tapi kalau orang ketika ditimpa musibah mau sabar dan beramal soleh, nikmah di dalam kenikmatan tersebut, maka mereka itu akan dapat ampunan dan pahala yang besar. Itu makanya ini susunannya ulaika lahum maghfiratun wa ajrun. Setiap apa-apa yang kita lakukan itu paling minimal sebelum kita minta upah, kita minta 10. Doa itu apa? Allah maghfirli, itu yang paling utama. Ijazah apa ajaran ulama salafus saleh, zikir itu sebelum zikir subhanallah alhamdulillah walhamdulillah, kemudian zikir sholawat sallallahu alaihi wasallam, itu diawali semuanya dengan istighfar. Susunannya seperti itu. Jadi kalau pagi petang kita mau zikir subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, Allahu akbar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sholawat 100 kali. Ini semua diawali dengan istighfar. Kenapa? Kalau sudah diampuni Allah, potensi diterimanya itu besar. Makanya zikirnya pertama astagfirullahaladzim. Zikir pagi petang minimal amalan yang harus dijaga. Jangan pernah tertinggal. Nabi mengajarkan nggak pernah lepas sehari ini dari berzikir pagi dan sesibuk apapun luangkan waktu untuk zikir. Kalau susah menghitung pakai tangan, ya pakai tasbih. Bukan bid'ah itu cara ibadah. Kalau mau yang sunnah ya pakai tangan atau pakai kerikil. Masa ya pakai kerikil? Masjid ya buyur itu. Pakai tasbih juga ya diaman dulu. Kalau nggak mau ya sekarang lebih mudah lagi, ada sarana pakai kalkulator zikir yang dia cuma di sehari. Aku pedagang beras biasanya itu ada yang besar buat menghitungi selama pramugari untuk menghitungi penumpang biasanya tapi bukan zikir nih, menghitungi berapa bangku yang isi, mana yang kosong. Tapi jangan pernah tertinggal dari petang. Itu modalnya. Petang untuk persiapan malam, pagi untuk persiapan siang. Insyaallah dari Dan kenapa kok habis asar, habis subuh nggak ada sholat sunat? Karena diganti sih. Untuk memenuhi pergantian hari itu dipenuhi. Apa yang mau saya lakukan zikir pagi,
apa yang sudah saya lakukan zikir pertama. Jadi orang Islam itu sebelum memulai sudah berpikir, setelah memulai itu masih berpikir. Maka amalan paling lama-lamanya umat Islam itu harus zikir, nggak boleh lepas. Zikir nggak boleh. Sediakan waktu setelah sholat subuh itu zikir pagi 100 kali 100 kali. Kalau masih bingung susunannya, pertama istighfar, baru masuk ke zikir yang terwaris apa? Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar. Ditambah lagi tahlil la ilaha illallah. Ditambah lagi sholawat. Tambah lagi kalau masih ada waktu keselamatan dari Asmaul Husna itu kita pilih. Pas hari itu pilih daftar apa? Daftar PNS atau daftar kerjaan. Zikir yang nanti kita latih supaya lembut hati yang akan kita ada. Atau mau lamaran, ya latih. Pagi nanti mau, siang nanti mau bikin usaha, ya latih hati supaya bisa pakai ngambil asmanya Allah. Hatinya suci ya, kudus. Tapi yang paling termahal itu minimal istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sama sholat. Maka saya sampai jumpa sama ada masyarakat di Pakistan, dia mengajarkan zikir itu mudah saja. Kalau kalian hidupnya lancar-lancar berkah, sholawat jangan tinggal pagi 100, sore 100. Mudah itu dah paling mudah. Tidak perlu pakai ajian gaya-gaya goyang atau kalau dia kena semar, mesen, hadiah Ustaz perlu juga khasnya. Di Jawa Timur, Jawa Goyang, Jawa Tengah, di Jawa Timur sedikit keras, goyang-goyang, Jawa Tengah, sebenarnya ada di Jawa Tengah tapi saya kurang tahu itu apa. Tanya ke Jaja. Sholawat itu jangan pernah tinggal sehari pernah. Paling rendah-rendahnya sholawat, shollallahu ala Muhammad. Oh yang namanya sholawat itu ada Allahumma-nya, ada shollallahu atau shollallahu. Itu minimal sholawat. Makanya berjanji itu sholawat semua. Tapi nggak semua juga sholawat maksudnya. Nggak semua sholawat. Kebanyakan sholawat tapi nggak semua sholawat. Kita juga di sini ayo kita tabuh-tabuh rebana. Itu pun tidak semua sholawat. Kalau nggak ada sholawatnya ataupun Allahumma sholli, itu namanya bukan sholawat. Tapi madil apa? Pujian. Tapi kita berpaham. Tapi tidak bisa menggantikan pahala sholawat. Qaulahan badru alaina misaliyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Itu sholawat. Tapi mada apa? Puji. Sekian anta syamsun anta badru, engkau seperti matahari, engkau seperti itu mada pujian. Puji Nabi ya boleh, dia berpaham, tapi pahalanya tidak seperti sholat. Kalau sholat tidak ada Allahumma shollinya atau shollallahu. Yang paling ringannya shollallahu ala Muhammad. Tambah lagi bagus shollallahu ala sayyidina Muhammad. Tapi ya tidak masalah tidak pakai sayyidina, tapi bagusnya pakai sayyidina. Tapi ada dari beberapa hal itu memang bagusnya tidak pakai sayyidina apa? Untuk menunjukkan bahwa Nabi ini memang tidak setara dengan Allah gitu maksudnya. Sebagaimana, tapi tetap kebaikan kita harus pakai sayyidina supaya membuka. Sebagaimana saya kasih contoh ada hadis Jibril mengatakan ya Muhammad Isma syi'ta fa'inaka mayyitun wahdi man syi'ta fa'inaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa'inaka mujzimun. Ya Muhammad, pakai lafaz ya Muhammad. Padahal Nabi itu paling sering pakai ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habib. Tapi sesekali juga pakai ya Muhammad. Ya Muhammad, hiduplah kamu tapi nggak tahu mati. Ya Muhammad, cintailah siapa yang kamu ingin, tapi suatu saat bahkan bisa. Ya Muhammad,
hiduplah beramalah, tapi ingat semua ada balasan. Jadi ada ulama kaji, kenapa itu dikatakan yang bukan yang Nabi Allah? Ini memang terkadang. Nah, malaikat Jibril kalau dalam kondisi 00, dalam keadaan memang itu tujuannya untuk Allah, ini terkadang tidak pakai adab, pakai saya di pembina. Tidak pakai adab di. Ini kondisi memang masih 00. Maksudnya Nabi malaikat Jibril ini pengen memposisikan dirinya dengan Nabi Muhammad bahwa itu sebagai makhluknya Allah. Tapi lebih seringnya tetap ya Nabi bahwa ya Rasul Allah. Ya Rasul. Tapi kalau untuk adab tetap kita pakai sayyidina. Pakai sayyidina. Nabi nggak pakai sayyidina ya nggak mungkin kan? Nggak mungkin Nabi pengen dihargai dalam hal. Tapi kita bapak kita dipanggil Anto saja kita mah Anto mah ya bapak pun Pak Anto minimal kita saja mah pasti Nabi sayangnya. Seperti azan ditambah sayyidina malah makruh. Iqomah ditambah sayyidina saya malah itu ulama yang makruh. Karena posisinya di situ apa? Posisinya memang disandingkan dengan Allah, bukan disandingkan dengan manusia. Makanya azan ada asyhadu anna Muhammad. Tapi kalau di luar azan ya pakai sayyidina. Nah, jadi yang sudah terbarat itu yang konti yang sekiranya itu memang ya memang Nabi Muhammad posisi itu sebagai makhluk, sebagai makhluknya Allah. Tapi tetap dalil Jibril ini, hadis Jibril ini tetap tidak bisa kita jadikan patokan bahwa tidak boleh mengucapkan sayyidi. Tetap saya mengajukan sering-seringlah mengucapkan sayyidi. Tapi dalam masalah sholawat paling minimal sallallahu alaihi wasallam ini paling minimal kita tidak bisa. Kita tidak bisa. Hanya adab, hanya adab kita ini orang Indonesia kenal dengan enggak apa sahabat juga pakai sayyidi, tapi jangan jadikan ini permusuhan. Orang yang tidak pakai sayyidi ya silakan mau itu memang seperti itu. Tapi kalau pakai sayyidi nggak apa-apa, saya juga menghormat. Yang salah itu mengharapkan orang pakai sayyidi diharapkan, tahiyat diharapkan pakai sayyidi itu namanya ilmunya kurang luas. Mungkin belajar terus tanpa piknik. Tapi kita juga beranggapan bukan berarti juga harus pakai sayyidina, itu juga nggak boleh. Kalau nggak pakai sayyidina nggak beradab, nggak boleh seperti itu. Karena di sini ajarannya Muhammad di lain-lain hal. Jadi saya pakai ya kalau saya menghormati, kamu nggak pakai kamu karena tahu hadisnya seperti ini pakai, ya silakan. Di situ ya sampai dibilang, kalau siapa? Anto. Tersinggung hari ini. Bapaknya sendiri pandang nggak ada paknya tersinggung, nabinya pakai sayyidina nggak tersinggung. Tapi ada satu konteks, dua konteks yang tidak bisa dilihat. Dibilang banyak, tetap Nabi aslinya pakai Muhammad. Termasuk dalamnya ada saat azan ataupun iqamah. Karena dalamnya sudah. Itu perbedaan orang kafir dan orang Islam, sifatnya akan mendapatkan kemampuan dari pahala yang besar surga. Fala'allaka tarikun ba'du ma yuha ilaika wa dha'ikum fi sadrika an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Innama anta nadhirun wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat selanjutnya, fala'allaka ya Muhammad, wahai Muhammad, fala'allaka, bagaimana ataukah diartikan fala'allaka, kenapa tarikum ba'du ma yuha ilaika wa dha'ikum bi sadrika, atau dibilang juga fala'allaka, jangan tarikun meninggalkan ba'du ma yuha, sebagian apa yang diwahyukan
kepadamu, wadaikum fi sadrika, dan hatimu atau dadamu menjadi sempit, bitilawatihi alaihim min ajli, karena mereka mencaci ke atasmu, alaihim, karena cacian mereka ke atasmu. Ayaquluna laula unzila alaihi kanzun aw ja'a ma'ahu malak. Alasannya mereka berkata ayaqulu, li ajlinya, karena alasannya ayaqulu, mereka berkata orang-orang itu, laula unzila alaihi kanzun, mengapa tidak diturunkan saja kanzun, pembendaraan atau harta. Kanz itu artinya apa? Kanzun muhibin, apa? Simpanan atau harta atau apa? Pembendaraan itu harta benda, ataupun diutus satu malaikat, wajah atau ma'ahu malak, satu malaikat datang menemani, yusaddiqu kama qataruna, sebagaimana untuk membenarkan apa yang mereka minta. Jadi kenapa enggak, kata orang kafir, kamu membenar, kenapa tidak diturunkan saja langsung apa yang kira-kira kamu butuhkan, dan kamu itu disertai satu malaikat yang nanti akan membenarkan dari apa-apa yang kamu minta. Innama anta nadhir, tapi Nabi diperintahkan untuk menjawab innama anta nadhir, sesungguhnya engkau wahai Muhammad nadhir, hanya penyeru, pemberi peringatan. Fala alaika ilal balagh lan itiyan bimaktaruhu, tidak ada kewajiban bagimu, fala alaika, tidak ada kewajiban bagimu, ilal balagh, kecuali hanya menyampaikan. Lalu itiyan, bukan juga tidak ada kewajiban untuk mendatangkan bimaktaruhu, apa-apa yang mereka minta. Fala'allaka tarikun, bisa jadi atau boleh jadi, artinya bukan jangan. Fala'allaka, bisa jadi ya Muhammad tarikun, meninggalkan ba'da yuha ilaika, sebagian apa yang diwahyukan kepadamu. Kan Nabi dapat cacian, dapat olok-olokan. Nah, maka ayat ini menghibur Nabi. Ya Muhammad, kamu diminta mendatangkan ini itu. Kalau memang benar yang mana azabnya, kalau perlu kamu ini harusnya disertai satu malaikat yang akan mendukung, akan membuktikan kepada orang-orang kafir. Nah, namanya Nabi dakwah seperti itu ya hati jelas sedih. Tapi Nabi SAW diberikan hiburan apa? Diberikan keluasan dada hati dalam berdakwah. Untuk apa? Untuk berdakwah sambil beranggapan innaka antan nadhir, sungguh engkau hanya dari peringatan. Tugasmu hanya menyampaikan, bukan mendatangkan sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah lah ke atas sesuatu wakil. Hafidun fayujazihum, menjaga kemudian membalas mereka. Nah, ini maksudnya apa Pak? Agama itu antara kita ini pakai logika dengan hati. Kalau apa-apa untuk menunjukkan kebenaran harus apa yang dilihat oleh mata, maka ini bukan agama. Seumpama kita bilang orang bukan Islam akan mendapatkan musibah, terus otomatis setiap orang bukan Islam di Indonesia atau di dunia langsung mendapatkan musibah, maka di mana nilainya agama itu? Maka nggak ada nilainya. Ada nilainya karena dipuji semuanya. Maka agama ini logika dan juga hak. Orang kafir pengennya pokoknya kalau benar ya malaikat mana. Kalau memang kami ingkar ya di azab, tunjukkan azabnya mana. Enggak akan jadi, otomatis semua akan beriman. Apa enggak? Dijadikan orang Islam bisa makan, kalau orang yang enggak Islam enggak bisa makan. Nah, orang akan beriman semua otomatis kalau langsung ada seperti itu. Kenapa berhargai sesuatu? Karena semua memakai logika dan hati. Meskipun tidak semua logika, tapi kebanyakan ya agama itu bisa dipikirkan. Itu mengapa yang wajib beragama hanya manusia dan jin. Kalau
hewan yang taunya api dia hindari, taunya air dia minum. Karena taunya itu saja, nggak ada logikanya. Adapun seorang induk hewan menyayangi anak itu bukan logika, kalau dari insting, kepekaan, bukan kepekaan, ya. Kepekaan. Nah kalau manusia ada insting, maka manusia lahir nggak langsung jalan baik, disuruh diajari. Tapi kalau ayam berapa hari sampai bisa jalan? Lahir itu langsung bisa. Kalau soal ini banyak, lampunya kan baru. Tidak ya, ini ayat hiburan bagi Nabi. Kalau dakwah aku dapat cacian hinaan, karena tugasmu hanya menyampaikan. Nggak usah. Nggak ada satu ulama menyampaikan kalau berdakwah itu anggaplah kamu sebagai pengembala kambing, bukan belantik kambing. Apa maksudnya? Kalau pengembalaan kambing itu kambing diarahkan ke satu tempat kemudian jadi biarkan, silakan milih, tapi kita arah. Tapi kalau belantik kambing ditarik itu punya tali, masuk kandang, masuk mobil, dijual sana ya semua. Nah, dakwah bukan seperti belantik kambing, tapi sebagai imam kambing. Oh, kamu kalau nggak kasih, wah kamu udah sesat namanya. Nah itu namanya belantik kambing. Tapi kalau angkat Pak, kita bicara tidak hanya ada harta karun, gorengan dan lapis, tapi di sana ada keberkahan yang insya Allah kita sama-sama dapat. Dia mau itu tidak ya? Jadi dakwah jangan seperti belantik kambing, tapi seperti yang pengembaraan kambing. Jadi ketika kita menjadi seperti itu, maka ketika orang nggak mau mengikuti ajaran kita nggak tersinggung. Nah, kalau ngajar ini nikmatnya ngajar saya seumpama saya baca ini, nikmatnya saya ini karena kita banyak, maka ketika sedikit saya nggak nikmat. Tapi saya berusaha menanamkan nikmatnya saya seperti ini karena saya bicara. Jadi selama saya bicara nih, nikmat meskipun ada satu HP atau satu orang saja. Karena pernah pas kajian khususnya bukan arba'in nawawiyah, yang ada cuma satu orang. Karena memang itu ya satu orang saja karena corona ya. Ada corona, ada corona. Corona penyakit atau corona itu sifatnya korun, numpuk hati. Jadi kadang itu kalau kita mau apa harus itu belajar mengolah pikiran ya. Bagaimana penyaluran sedekah juga. Ya kalau sedekahnya sedikit ya terima. Karena nikmatnya itu menyalurkan, bukan banyak. Tapi kalau nikmatnya orang ini karena banyak pede, nah berarti suatu saat kalau nggak banyak nggak nikmat. Jadi nggak cukup. Itu memang harus dibawa. Kadang yang melihat orang di depannya sedikitnya nggak semangat, tapi berusaha bagaimana supaya tetap semangat. Pokoknya selama saya ngomong semangat. Kita juga seperti itu. Kalau semua yang ngajar nggak lucu, nggak seru, garing apa lagi, itu dipukulannya dirubah. Kita selama masih ada suaranya nih, nikmat istilahnya. Insya Allah cukup akan insya Allah. Lanjut. Ya, itulah. Kalau pembahasan setelahnya tentang tantangan Allah kepada orang-orang kafir yang mendustakan Al-Quran, dikira Quran itu buatan manusia, buatan Nabi. Kalau memang itu buatan ya kamu buat sebanding dengan Quran 10 ayat saja, nggak usah banyak 10 ayat atau 10 surat,
sampai nanti ada ayat yang Allah menantang buat satu surat. Ketika satu surat berapa ayat Pak? Kalau 5? 3. Ya, kesimpulan pertama, setiap manusia punya sifat-sifat baik dan buruk. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang baik, ya kita ikuti sifat-sifat orang terdahulu ya. Kita sifat buruk ya, kita lihat sifat buruk itu menjadi sesuatu hal yang kita menghindari. Karena setiap manusia ini punya potensi sama, tapi punya kelakuan yang berbeda. Orang berpotensi untuk baik, orang berpotensi untuk buruk. Maka tidak selamanya kita harus mendengar yang baik-baik, tidak. Sesekali kita pun harus mendengar yang buruk dalam arti supaya kita menghindari. Jangan keseringan, jadi hobi. Cuma kita lihat orang ibadah saja yang enggak nikmat. Tapi sekali lihat itu orang maksiat, dilihat saja. Bukan melihatnya maksiat bukan kayak, tapi melihat. Kita lewat sana lah. Ada orang lagi main-main itu apa? Tidak apa, lihatnya supaya menghindar. Kita lihatnya mampir, tak pilih lah. Terus yang kedua, kufur dan syukur. Ini potensi yang sering dibandingkan di dalam Al-Quran antara syukur dan kufur. Maka diulang lagi, potensi syukur kita yang banyak. Hanya kita bisa menimbulkan potensi itu atau tidak. Kalau kita hanya beranggapan nikmat itu kalau makan enak, berarti pikiran kita nggak lebih daripada isi perut. Kalau kita memandang nikmat itu adalah harta, motor, bagus, mobil yang bagus, berarti pikiran kita itu nggak lebih daripada orang materi. Tapi kalau orang mikirnya itu ada sesuatu yang sudah Allah tetapkan, kita akan menjadi orang yang mudah bersyukur. Dan ketika sudah ingkar, jangan menjadi orang yang mengelak. Orang kafir itu dosanya besar, tapi kalau tambah mengelak ditambah besar. Sudah dia kufur saja itu sudah besar, tambah mengelak ditambah besar. Apalagi nantang Nabi. Kalau yang benar yang malaikat satu sajalah menyertai itu seharusnya. Kalau yang benar yang azab seharusnya sudah ada. Tidak. Tapi ketika sudah datang waktunya, baru orang akan berpisah. Demikianlah semoga yang disampaikan bisa dipahami dan mendapatkan manfaat kita semua dan untuk kami. Amin.